Saya ingin menanggapi banyaknya bule yang berulah di Bali akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan ini. Ada yang berkelahi, mabuk-mabukan, ada yang melawan polisi, ada yang ngecat tembok, ada yang berfoto tidak senonoh, macam-macam. Dan saya bandingkan dengan saya sendiri sebagai pekerja asing di Qatar. Saya sudah 5 tahun bekerja di Qatar. Dan saya menemukan ada 3 hal signifikan kenapa pekerja asing atau pendatang di Qatar tidak berani macam-macam di negara ini. Yang pertama adalah law enforcement atau penegakan hukum. Di sini Anda berkelahi, mabuk-mabukan, melanggar syariah Islam, melanggar administrasi keimigrasian, apalagi mencelakai orang, itu udah pasti kalian dipulangkan, deportasi. Artinya itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh pekerja asing di Qatar, kehilangan pekerjaan atau diblok masuk lagi ke Qatar. Saya lihat penegakan hukum di Indonesia masih kurang maksimal. Masih banyak polisi atau imigrasi yang kebingungan berbahasa Inggris atau berbahasa asing untuk memberitahu kesalahan orang asing tersebut. Bahkan menurut saya kepolisian atau penegak hukum sekarang harus dibekali dengan bahasa asing untuk memberitahu kesalahan, ngomelin, bahkan maki-maki kalau bisa. Itu seru kali ya kalau dibikin training untuk bahasa Inggris untuk ngomelin orang. Yang kedua, itu adalah gaji. Di sini tidak ada ceritanya orang lokal atau orang Qatari gajinya di bawah orang pendatang atau orang asing. Mau itu orang Inggris, orang Rusia, orang Amerika, orang Prancis, semua gajinya di bawah orang lokal, orang Qatari, dan jauh di atas. Tidak peduli sejago apa skill kalian dalam pekerjaan, pasti gajinya di bawah orang lokal atau orang Qatari. Kenapa? Pemerintahnya pintar mengatur alokasi sumber daya oil dan gas yang mereka miliki untuk kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, peraturan dalam berbisnis. Di sini kalian tidak bisa membuka restoran, buka supermarket, buka toko sendirian tanpa ada partner dari orang Qatari atau orang lokal. Orang Qatari itu akan mengontrol dan membagi hasil usaha bisnis kalian sesuai dengan proporsi yang disetujui bersama. Biasanya lebih besar Qatari. Dan kalian juga di sini sangat diharamkan untuk moonlighting atau pekerjaan sampingan. Jika kalian ketahuan jualan online di Instagram, di sosial media, itu akan dipantau oleh kementerian. Dan Anda akan dipanggil, diintegrasi, dan dideportasi. Mudah-mudahan Indonesia sudah sadar ya, dulu para wisatawan asing bule itu datang untuk liburan, untuk menghabiskan uang. Dengan situasi sekarang, bule-bule itu datang dari negara-negara yang sedang porak-poranda, sedang krisis pangan, energi, dan lain-lain. Mereka mencari surga lain, mereka mencari tempat aman lain untuk hidup dan mencari uang. Jadi itulah situasinya sekarang menurut saya. Indonesia harus meningkatkan lagi kemampuan berkomunikasi, penegakan hukum, dan lain-lain supaya kita tidak diinjak-injak oleh negara lain.